Kalian ingat gak, di awal tahun 2000-an, harga bahan bakar minyak di Indonesia itu hanya 1.000 sampai 1.500 per liter. Bayangin, dengan uang Rp10.000, kita udah bisa beli BBM sebanyak 6 liter. Tapi sekarang, dengan uang Rp10.000, kita cuma bisa beli BBM kurang dari 2 liter. Fenomena itu merupakan salah satu dampak akibat terjadinya inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi. Salah satunya disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Sebagai ilustrasi, masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki pengeluaran yang tinggi juga. Ketika pengeluaran mereka berlebih, dapat dipastikan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan inflasi. Faktor lainnya adalah adanya ketidaklancaran produksi karena biaya produksi yang begitu tinggi. Hal tersebut otomatis akan menimbulkan kelangkaan barang di pasar dan tingkat harga barang pun akan meningkat. Seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007, ketika pemerintah membatasi pasokan bahan bakar minyak akibat meningkatnya harga minyak dunia sebesar 40% dalam waktu 4 bulan. Saat itu, harga BBM menjadi sangat tinggi karena adanya kelangkaan bahan bakar minyak di Indonesia. Inflasi juga dapat terjadi karena adanya ketidaklancaran distribusi. Tahun 2014 lalu, pemerintah Indonesia membatasi penyaluran BBM bersubsidi guna mengurangi beban APBN 2014. Kelangkaan BBM di Indonesia tidak dapat dihindarkan, hingga akhirnya tingkat harga BBM menjadi sangat tinggi. Sebenarnya, inflasi dapat berdampak positif ketika masih dalam tingkat yang rendah. Inflasi yang terkendali akan mendorong perkembangan ekonomi. Namun, inflasi akan sangat merugikan ketika sudah tidak terkendali. Inflasi yang tidak terkendali dapat mengacaukan perekonomian negara. Lantas, bagaimana cara untuk mengendalikan inflasi? Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan inflasi. Bank Indonesia dapat mengurangi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Beberapa cara yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah memperjualbelikan surat berharga milik negara, mengubah tingkat suku bunga diskonto, dan menetapkan cadangan wajib bagi bank umum. Pemerintah juga memiliki andil dalam mengendalikan inflasi dengan cara memberlakukan tingkat pajak yang tinggi dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kemudian, bagaimana dengan kita? Sebagai masyarakat, kita dapat menghemat pengeluaran supaya permintaan terhadap barang dan jasa tidak berlebih. Pada akhirnya, inflasi ini perlu dikendalikan karena inflasi yang rendah dan stabil adalah prasyarat dasar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.